semuanya, selamat datang di video ini di mana kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah akrab dengan bahasa, tetapi bagaimana dengan sastra? Bagaimana keduanya saling melengkapi dalam dunia pendidikan? Dan apa pentingnya bagi kita di era modern ini? Nah, mari kita bahas lebih dalam. Nah, apa itu bahasa dan sastra? Jadi, bahasa adalah jembatan komunikasi setiap hari. Kita berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Tanpa bahasa kita tidak bisa saling memahami. Tapi bahasa lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia adalah sarana untuk berpikir. Kemampuan kita dalam memahami dan menggunakan bahasa akan membentuk cara kita melihat dunia. Nah, sastra di sisi lain adalah seni berbahasa. Melalui puisi, cerpen, novel, ataupun drama, kita bisa merasakan kedalaman emosi, pengalaman, dan budaya yang diungkapkan oleh penulis. Sastra mengajarkan kita untuk merenungkan, berimajinasi, dan memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lalu, mengapa pembelajaran bahasa dan sastra sangat penting? Nah, di dunia yang serba cepat ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif sangatlah penting. Pembelajaran bahasa membantu kita tidak hanya untuk mengekspresikan diri dengan lebih baik, tetapi juga untuk memahami orang lain dengan lebih mendalam. Ketika kita menguasai bahasa, kita juga mampu berpikir lebih jernih dan kritis. Sedangkan pembelajaran sastra membawa kita ke dalam dunia yang penuh warna. Melalui karya sastra, kita bisa menjelajahi beragam perasaan, konflik batin, dan kehidupan yang berbeda dari yang kita alami sehari-hari. Ini memperkaya jiwa dan meningkatkan empati kita terhadap sesama. Nah, kemudian peran pembelajaran bahasa dan sastra di era digital. Nah, dengan perkembangan teknologi, pembelajaran bahasa dan sastra telah mengalami perubahan besar. Sekarang kita bisa belajar bahasa baru hanya dengan smartphone melalui aplikasi seperti Duolingo, Babbel, dan lainnya. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada kelas ataupun buku teks. Nah, sastra pun bisa kita temukan dalam bentuk digital. Ada seperti e-book, audiobook, dan aplikasi literasi lainnya yang membuat karya sastra lebih mudah diakses. Bahkan kita bisa membuat karya sastra sendiri loh dan membagikannya secara online. Teknologi telah membuka pintu bagi semua orang untuk menjadi pembelajar aktif sekaligus kreator. Adapun kreativitas dan keterampilan abad 21. Selain manfaat komunikasi, bahasa dan sastra juga mengasah kreativitas kita dalam sastra. Kita belajar tentang bagaimana menyusun cerita, menggunakan metafora, dan mengekspresikan perasaan dengan cara yang unik. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga di era sekarang, di mana inovasi dan kreativitas menjadi kunci keberhasilan. Banyak perusahaan besar saat ini mencari individu yang memiliki pemikiran kritis, kemampuan komunikasi yang baik, dan imajinasi yang kreatif. Keterampilan ini bisa dikembangkan melalui pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, jadi kesimpulannya, pembelajaran bahasa dan sastra adalah investasi jangka panjang untuk masa depan kita. Bahasa memperkuat kemampuan komunikasi kita, sementara sastra mengasah kepekaan emosi dan daya pikir kita. Bersama-sama keduanya saling membantu untuk membantu kita menjadi individu yang lebih utuh, mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan berempati dengan orang lain. Jadi, mari kita hargai dan terus belajar bahasa dan sastra, karena keduanya membuka cakrawala baru dalam cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Bye-bye.